Jadi ada 3 tahu diri, tahu dunia, dan tahu cara mengatasi masalah dunia. Ini aku kedatangan temanku namanya Eleazar, atau kita bisa panggil Ezer aja biar gampang ya. Salah satu teman XLFL ku nih kebetulan. Halo Zer. Halo Erika, gimana apa kabar kamu? Baik-baik. Gimana kamu? Apa kabar di sana? Melelahkan tapi menyenangkan. Nanti kita cerita-cerita ya kenapa melelahkan dan menyenangkan. Yes, definitely. Oke, siap-siap. Oke, ini one question yang aku tanyain ke semua orang ya yang di YouTube. Tell us one thing that represents you as a person. Zer. Wah, ini menarik. Kalau satu hal yang menggambarkan aku, mungkin aku pakai inisialku ya. Ezer kan E. Nah, E itu nggak cuma artinya Ezer, tapi juga education. Karena aku sangat-sangat tertarik sama dunia pendidikan. Jadi 4 tahun terakhir ini sudah menggeluti dunia pendidikan dari ngajar di sekolah, ngajar di kampus, ngajar di startup, dan makin lama makin cinta sama dunia ini. Wow. Nanti kita ngomong ya, ngomongin tentang passion di education gitu. Tapi before that, mungkin aku pengen nih masuk ke background kamu dikit gitu ya. Mungkin bisa diceritain nggak sih, Zer, gimana kamu grow up dari kecil gitu, gimana background family, keluarga gitu. Sure thing. Kalau background keluarga, aku bakal mulai ini dengan satu frasa. Bahasa Inggrisnya adalah imperfectly beautiful. Atau dalam bahasa Indonesia, secara tidak sempurna, indah gitu. Karena mungkin bagi sebagian orang yang kenal aku dari kecil, tahu bahwa keluarga aku tuh kayak, wih ideal banget gitu. Ada bapak, ibu, anaknya 3, terus kayak harmonis, orang lihatnya baik, dan segala macam. Padahal di balik layar, banyak sekali hal-hal yang kami lewati dengan penuh air mata, dengan penuh tangisan, gertakan, amarah, dan konflik yang kalau boleh dibilang mungkin aku nggak lebay, tapi itu cukup berat gitu. Jadi keluargaku mengalami beberapa masalah yang ya mungkin aku nggak bisa ceritain sekarang, nanti bakal jadi satu episode sendiri gitu. Tapi intinya dari semua yang kami alami itu, kami jadi semakin sadar bahwa kami manusia biasa, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa melindungi kami sehingga hari ini Esther bisa tinggal di Amerika, kakakku bisa di Jakarta, adikku bisa kuliah, dan kami bukan keluarga yang berada. Jadi memang dari kecil, kami dari kota kecil di Ambarawa. Shout out buat orang-orang Ambarawa yang mungkin nonton ini atau yang tinggal di Semarang pasti tahu Ambarawa. Jadi kami tuh nggak punya privilege yang kayak orang-orang di Jakarta atau orang-orang di Bandung yang exposure ke dunia internasionalnya gede. Kami ya udah jago kandang gitu. Dari kecil anak-anak dididik dari apa yang orang tua kami tahu dan juga dari apa yang orang tua kami mau, yaitu jangan cuma bertahan di Ambarawa doang, tapi coba pikirin dunia luar. Makanya karena papa dulu pernah 2 tahun tinggal di Amerika karena kerja, akhirnya papa selalu bilang kayak nanti kamu harus ke Amerika, nanti kamu harus ke Amerika gitu. Suatu saat harus ke Amerika, dan itu kayak sudah nyantol di dalam otak. Makanya sekarang here I am gitu. Jadi, oke, Ya, silakan lanjut dulu. mungkin itu dulu, Er. Oke. Mungkin American Dream itu udah tertanam dari kecil ya berarti ya, Zer ya? Yes. Long story short, Amerika tuh tempat di mana papaku berubah. Jadi dulu papaku nggak seperti papaku yang sekarang. Papaku tuh dulu merokok, papaku tuh dulu sukanya gelap, maksudnya kayak if you look at his face, kamu akan takut gitu, bahkan karena yang pakai kumis, terus orangnya garang dan segala macam. Tapi sejak di Amerika 2 tahun berubah jadi seorang yang sangat cerah ceria, dan if you find him right now, you'll be happy to be with him gitu. Intinya kayak orang yang ramah dan segala macam, dan perubahan itu terjadi di Amerika. Makanya kayak American Dream-nya bukan American Dream yang kayak sukses secara finansial atau mungkin bebas secara ideologi dan segala macam, bukan, tapi ada perubahan hidup, dan itu yang aku sekarang juga sedang kejar. Yap. Interesting. Mungkin kayak perubahannya itu lebih ke lifestyle, mindset, dan lain-lain yang mengubah auranya gitu ya, Zer ya? Ya, betul banget. Oke. Menarik. Mungkin sekarang boleh nggak sih
Esther diceritain sedikit ya tentang background sekolahmu. Tadi kamu sempat mention sedikit sih, kamu dulu di Ambarawa ya, tapi bisa diceritain nggak? Betul. Mungkin audiens nggak ngerti nih. Ya. Oke, teman-teman kalau tahu Jenderal Sudirman, Jenderal Sudirman ini kan menjadi seorang pahlawan karena beliau pernah berperang. Dan pertempuran di manakah yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman yang menang? Dan jawabannya adalah di kota Ambarawa. Itu adalah daerah kecil di Kabupaten Semarang, di mana Jenderal Sudirman memimpin pertempuran Ambarawa dan berhasil mengalahkan sekutu waktu itu. Dan juga tempat kelahiran Dr. Cipto Mangunkusumo. Jadi kalau teman-teman ada di Jalan Dr. Cipto ya, kota kelahiran, kota di mana beliau dimakamkan ya di Ambarawa. Jadi ini adalah sebuah kecil, kok bisa Esther sampai ke sana? Karena orang tua dulu ditugaskan bekerja di Ambarawa. Jadi akhirnya bukan orang asli sana, kami aslinya ya nggak tahu karena orang tua kuliah, jadi akhirnya ya ibarat kata kayak ketemu jodoh di kuliahan terus ditugasin di Ambarawa. Jadi akhirnya kami menyebut kami orang Ambarawa. Nah, di Ambarawa itu ada satu sekolah namanya Lentera, Sekolah Kristen Lentera. Dan di situ kebetulan papa mamaku adalah foundernya, sehingga kami dimasukkan ke sana kan. Waktu itu sekolahnya tuh adopsi dari sebuah sekolah yang sudah ada, dan itu membutuhkan banyak effort, butuh banyak perubahan sehingga sekolahnya bisa menjadi diterima di masyarakat. Dan untuk itulah aku jadi semangat untuk ayo coba di Lentera kamu maksimalin, kamu misalnya lomba, kamu aktif supaya bisa bantu ngangkat nama sekolah gitu kan. Jadi long story short, akhirnya aku jadi cinta banget sama sekolah ini. Dan yang menjadi menarik adalah sekolah ini mempercayai bahwa setiap anak itu pintar. Kan seringkali tuh di sekolah kita diomongin bahwa wah ini si A, si B, si C ini bodoh nih, mereka nggak bakal naik kelas. Nah di Lentera tuh kita kenal namanya multiple intelligences. Makanya di situ kita percaya bahwa semua anak pintar di bidangnya masing-masing. Jadi misalnya nih Erika pintar di bidang matematika, tapi Ezra nggak pintar di matematika nih, setiap kali pelajaran mat nilainya jelek. Tapi mungkin Ezra pintar di bagian musik. Nah di bagian musik itu berarti ya sudah kamu kembangin di bagian itu dan kamu nggak usah minder kalau kamu nggak sepintar teman-teman di matematika. Dan intinya di situ aku menemukan bahwa ternyata nggak semua orang itu bodoh dan pintar ya, ternyata semua orang pintar di halnya masing-masing. Sejak itu aku jadi termotivasi untuk meningkatkan diriku sendiri dulu, dan aku juga pengen supaya semua orang nggak ada yang minder-minder lagi nih karena mereka merasa wah aku bodoh, wah aku nggak bisa. Dan kebetulan penemu atau pencetus teori multiple intelligence ini adalah seorang profesor yang tinggal di kota Boston, di mana aku tinggal sekarang. Jadi kayak ini cocokologi aja, tapi kayak I'm being here untuk bertemu dengan beliau, dan kebetulan bukunya juga ada di kamarku. Jadi aku sekarang lagi membaca buku Multiple Intelligences dari Profesor Howard Gardner. Gitu sih. Jadi pendidikan di Lentera itu cukup mengubahku sehingga akhirnya aku bisa masuk ke dunia pendidikan ini. Wow, interesting banget. Jadi mungkin kamu you are meant to be in Boston tuh untuk ketemu dengan ya lecturer-nya ya. Exactly, that was like nggak nyangka banget tapi ya seru aja gitu. Dan kebetulan Erika ini kan di Boston sekarang udah jam 8 malam. Tadi pagi aku diajak ketemuan sama salah satu anak Indonesia yang kuliah di Harvard di sekolah pendidikannya, namanya HGSE, Harvard Graduate School of Education. Terus kita tadi touring keliling-keliling tuh, dan di salah satu lorong di mana beliau berkuliah, aku ngelihat nama profesor yang tadi tuh Howard Gardner, dia dapat penghargaan sih kayak ini makin dekat nih kalau bisa ketemu gitu. Tapi sayangnya hari ini hari Jumat, jadi udah pada pulang kantor semua, terus kayak ya sudah sepi gitu kantornya kampusnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting sudah langsung di tempat beliau mengajar. Wow, one step closer ya ketemu idol kan. Yes. Oke. Siap. Mungkin kita udah little bit touch tentang your passion in education gitu. Tadi mungkin sudah kejawab dikit ya, Zer ya. What inspires you to become a teacher? Mungkin dari beliau gitu ya. Nah, tapi apakah ada motivasi passion lain gitu selain itu? Ada. Jadi passion aku lahir bukan dari jalan yang mulus, tapi lewat banyak penolakan. Dulu waktu SMA, Ezra ini nggak pengen masuk pendidikan. Waktu lulus SMA pengennya jadi apa? Pengen jadi pendeta. Jadi itu kayak jalurnya memang sudah pengennya
ke hal-hal yang teologi, ke hal-hal yang pelayanan masyarakat gitu kan. Dan akhirnya masuk ke jurusan itu, daftar, dan waktu interview ternyata tertolak. Nah, beruntungnya Ezer adalah yang menolak itu bilang, Ezer ini dalam kurikulumnya Tuhan, jadi tidak usah takut, Ezer pasti nanti akan dapat jalannya sendiri. Dan setelah ditolak itu, Ezer nggak langsung kuliah lagi. Jadi 2017 ke 2018 itu Ezer gap year, ngajar, di mana di Lentera tadi, karena kebetulan Lentera lagi butuh guru ekskul. Karena dulu Ezer ambil Mandarin waktu SMA, jadi Ezer ya udah share apa yang Ezer pelajari 3 tahun di SMA, untuk ngajarin adik-adik SMP, Wolshe, siapa, ini, Wojiao, Shenma Mingse, gitu-gitu lah, kayak bahasa Mandarin dasar gitu. Dan juga vokal. Nah, dari setahun ngajar, Ezer jadi suka, karena sudah ngerasain langsung. Tangannya sudah kotor nih, ibarat kata. Jadi kayak sudah ngerasain susahnya bikin lesson plan, susahnya ketemu sama anak 20 yang kadang juga izin karena alasan nggak jelas. Kak, hari ini saya sakit perut, padahal dia nggak apa-apa gitu. Kayak aku nggak mau latihan, aku nggak mau datang ekskul gitu. Jadi kayak seru aja gitu ketemu sama murid-murid, dan jadi makin lama makin cinta sih. Karena kebetulan di Lentera juga waktu Ezer jadi guru, dibimbing, dimentoring sama kepala sekolahnya itu. Jadi akhirnya makin lama makin kayak, kayaknya aku pengen ngajar nih. Tapi waktu itu belum pengen ngajar bahasa Inggris, jadi pengennya ya udah ngajar doang. Nah, kemudian di Lentera ini ada satu program CSR dari salah satu perusahaan di Jakarta yang ngasih akses, namanya Teach Cast with Oxford. Jadi itu adalah remote learning sebelum pandemi, di mana ada satu truk, dipasang satelit, dan nyambung langsung sama guru di Amerika Serikat. Jadi gurunya langsung ajar, terus murid-muridnya duduk di dalam truk itu untuk dipasang mic, terus bilang kayak, "Hi, my name is Ezer." Terus gantian ngomong-ngomong, terus guru bahasa Inggrisnya ngasih komentar. Nah, dari situ, karena kebetulan Ezer dulu jurusan bahasa waktu SMA, jadi diminta, Ezer bantuin dong passing on the mic gitu, cuma gantiin mic, bagi-bagi kertas gitu, cuma jadi asisten. Tapi ngeliatin orang itu kok kelihatannya seru gitu kan. Satu, seru karena beliau di Amerika. Dua, seru karena tetap bisa ngajar meskipun jauh. Dan akhirnya Ezer cuma pikiran satu, Ezer pengen ke Amerika, kan tadi tuh dari keluarga sudah ada kepinginan dari Amerika. Dan yang kedua, Ezer pengen ngajar. Makanya, jurusan apa yang bisa mengakomodir kedua hal ini adalah jurusan guru bahasa Inggris, karena Amerika pakai bahasa Inggris. Ya sudah sesederhana itu. Akhirnya ambillah jurusan pendidikan bahasa Inggris. Dan di sana juga nggak mulus jalannya selama kuliah, Jadi kayak banyak banget rintangan-rintangan yang Ezer hadapi, sehingga ketika penolakan-penolakan, misalnya kayak ditolak beasiswa, ditolak lomba, maksudnya kalah, bahkan untuk masuk ke babak selanjutnya aja enggak gitu, waktu daftar doang sudah kalah, atau ditolak penelitian, atau ditolak sama jurnal dan segala macam, itu banyak banget yang Ezer sudah hadapi 3 tahun ke belakang, dan ternyata itu membantu untuk semakin cinta. Karena Ezer juga baru tahu nih, passion itu akar kata Latinnya tuh bukan artinya sesuatu yang kita cintai, bukan. Passion itu artinya adalah siksaan. Aneh ya? Kita bilang bahwa follow your passion, ayo ikuti passion kamu, padahal passion itu artinya siksaan. Loh, lah kok bisa siksaan tapi kok kita seneng? Nah, ternyata passion yang aku percaya sekarang ini adalah meskipun kamu disiksa, meskipun kamu ditolak, kamu akan tetap cinta. Nah, itu yang Ezer temukan, bahwa pendidikan adalah passionku, meskipun gajinya kecil, meskipun di kota kecil, meskipun nggak terkenal, nggak apa-apa, karena aku cinta. Jadi itu yang membuat akhirnya aku semakin kuat, terinspirasi untuk aku pengen ngajar, gitu, Wow, wow, wow. Jadi, beside keluarga nih, passion-nya ya, ada juga dari sekolah Lentera juga ya, jadi pengalaman kamu mengajar di sekolah Lentera ya. Dan ini menurutku pengalaman yang jarang dialami oleh anak-anak seumur kita. Mungkin kan kalau anak-anak seumur kita SMA, ya kuliah lancar-lancar aja gitu ya. Tapi mungkin pengalaman yang Ezer lalui ini menurutku berbeda sih, karena pengalaman ini tuh sangat praktikal mungkin ya. Kamu langsung jump on, langsung hands on untuk ngajarin anak-anak, langsung berhadapan langsung gitu, nggak cuma teori. Menurutku keren banget sih. Mungkin bisa nggak, mungkin dari cerita itu ya, Zer ya, ada nggak sih one interesting story nih yang kamu bisa ceritakan gitu ke audiens ketika kamu emang pursue your education? It can be anything sih.
interesting story ada, dan ini lucu karena aku waktu ngalamin pun sebenarnya nahan ketawa ya. Jadi 2019 sekitar bulan apa ya, kayaknya Maret kalau nggak salah, atau 2019 bulan September ya, pokoknya tahun kedua kuliah, itu dosen tanya, loh Ezra kok kamu bisa suka pendidikan? Nah, I told her, saya pernah ngajar Bu, jadi sebelum masuk kuliah tuh saya sudah ngalami susahnya ngajar di kelas. Oh gitu ya, kamu tertarik nggak untuk ngajar di kampus? What? Kayak baru tahun kedua kok sudah ngajar di kampus Bu? Iya, saya ada jadwal ngajar di fakultas lain, dan kebetulan jadwalnya itu bentrok dengan saya ngajar di fakultas ini. Jadi selama saya ada satu bagian chapter yang saya pengen kamu ngajar di sana, yaitu chapter public speaking. Dan kebetulan kan Erika kita tahu di XLFL di mana kita bertemu, public speaking adalah sesuatu yang sangat dilatih gitu. Akhirnya dengan background itu dosen ini percaya, udah Ezra kamu ke fakultas itu. Dan Ezra pikir mahasiswanya adalah adik tingkat karena waktu itu sudah tahun kedua, jadi mungkin maba. Ternyata mahasiswanya teman satu tingkat, jadi sama-sama anak 2018, dan teman-teman kakak-kakak 2016 yang mengulang. Jadi Esther nggak ngomong bahwa Esther adalah mahasiswa. Esther datang dengan badan Esther yang seperti ini kan, kemeja, celana panjang, bawa laptop. Oke, selamat. Suaranya karena takut, karena nervous, suaranya itu jadi berat banget. Misalnya kayak gini, selamat pagi semua. Nah, gara-gara itu semua mahasiswanya mereka tuh kayak tegang. Terus pernah satu kali karena Esther itu 4 pertemuan, di pertemuan kedua atau ketiga itu ada mahasiswa yang 2016 tadi itu tanya, Pak, saya mau tanya, Bapak S1-nya di Brawijaya ya? Terus aku kan masih kayak, lah, aku masih semester kedua gitu, kayaknya semester 3 deh. Terus aku bilang, iya, saya S1-nya di Brawijaya. Habis itu aku langsung minggat, nggak berani deket-deket. Nggak mau ditanya-tanyain lagi S2-nya di mana, pengalamannya gimana. Masih mahasiswa. Jadi itu, Esther ngajar tuh 4 pertemuan, mereka nggak tahu kalau aku tuh masih S1 juga. Bahkan adik tingkat mereka. Selesailah pertemuan kelima dosennya datang kan. Gimana anak-anak kemarin ketemu sama pengajar yang gantiin saya, seru Bu, ya biasalah di depan guru kan, di depan dosen bilang baik gitu. Iya, itu adalah murid saya di Fakultas Ilmu Budaya semester 3 gitu. Langsung semuanya shock. Mind blown ya. Mind blown. Kacau. Aku kalau teman-teman kakak-kakak yang waktu itu jadi mahasiswa peserta kelas itu, saya mohon maaf sudah menipu kakak-kakak sekalian kalau nonton video ini ya. Saya mohon maaf. Iya. Jangan merasa tersakiti, Ezra cuman ingin mengajar dengan baik dah. Iya. Karena aku nggak kebayang kalau misalnya ketahuannya waktu Esther di situ gitu, kayak, iya saya masih mahasiswa semester 3. Terus mereka kan bakal bingung, bakal gimana gitu. Jadi kayak, maaf, shut gitu, aku nggak bilang apapun. Yaudah, belajar, selesai belajar, foto bareng gitu, kayak, oh ya saya mau cerita nih, ini pertama kali saya ngajar di kampus. Aku bilangnya kayak gitu, ini pertama kali saya ngajar di kampus, jadi mari kita foto bersama. Terus mereka foto bareng, kayak foto sama dosen, bahwa sebenarnya ini mahasiswa juga. Kacau. Dan uniknya lagi sejak itu nggak ada tawaran ngajar lagi, jadi kayaknya mungkin kapok dosennya, jadi sampai sekarang ngajar lagi. Mungkin pengalaman mengajar yang paling memorable ya itu ya. Wah, paling memorable itu parah banget. Satu lagi di parkiran, jadi itu parkiran dosen. Terus aku bilang bahwa Pak, saya boleh parkir di sini. Terus dia bilang enggak, ini buat dosen doang. Tapi saya mau ngajar Pak. Akhirnya boleh masuk. Terus diantarin masuk ke dunia. Aduh, Bapak Ezra ini. Aduh, udah menipu mahasiswa, ini menipu ini ya. Satpam juga, parkirnya juga. Aduh. Enggak ya, tapi itu that's funny story sih. Mungkin ada pengalaman lain nggak, Zer, yang menarik, Zer? Yang menarik mungkin waktu terakhir kali ini ngajarnya di kampus mengajar. Jadi sebelum berangkat ke Boston, Esther ikut program MPKM juga, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, namanya kampus mengajar.
Dan di situ kan sudah punya pengalaman banyak nih dari ibu mahasiswa, ibu tukang parkir gitu. Jadi kayak waktu masuk ke kelas tuh sudah semangat. Cuma yang ini menariknya nggak lucu, tapi lebih kayak membukakan mata bahwa Ezer, kamu tahun depan akan selesai kuliah dan kamu akan masuk ke kelas lagi nih setelah kamu nggak ngajar formal di kelas bertahun-tahun. Ada perubahan nggak? Jadi kayak di dalam hati itu ada diskusi gitu bahwa satu, Ezernya berubah atau enggak nih dari compare to waktu lulus SMA ngajar sama sekarang. Yang kedua, kamu ngelihat nggak kebutuhan sekolah, kebutuhan siswa itu apa? Karena kalau misalnya Ezer masih belum bisa nemuin kebutuhan itu, percuma Ezer datang ke kelas karena actually guru kan harusnya memenuhi kebutuhan siswa gitu kan. Apa yang dibutuhkan sama siswanya ya harusnya terpenuhi, dan benar waktu ikut kampus mengajar itu melek banget rasanya kayak ternyata gini ya di sekolah ya. Banyak sekali praktik-praktik di sekolah yang bikin ekspresinya jadi gini. Hah? Karena nggak sesuai sama idealismenya Ezer, nggak sesuai sama apa yang Ezer anggap harusnya seperti itu. Misalnya kayak kenapa anak siswa kelas 6 masih kesulitan perkalian dasar? Kenapa siswa kelas 5 nggak tahu bedanya arah mata angin? Atau kenapa pertanyaan ujian anak kelas 2 itu pertanyaan yang nggak bermutu gitu. Jadi kayak banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dan itu malah justru makin kayak tadi ya, passion, kamu tersiksa tapi kamu makin cinta. Nah, karena banyak pertanyaan-pertanyaan ini malah justru makin pengen nih, ayo cepat selesaiin kuliah, ayo cepat-cepat masuk sekolah lagi gitu. Untuk kamu bukan bikin perubahan. Eser nggak pengen bikin perubahan kayak aku pengen jadi superhero, pengen datang ke sekolah makan, no. Aku cuma pengen datang ke sana dan belajar. Karena aku tahu bahwa sebenarnya aku juga nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kayak ini baru kampus mengajar cuma 3 bulan kan, Maret, April, Mei. Ya, jadi baru 3 bulan aja sudah banyak pertanyaan kayak gitu. Apalagi kalau kamu 3 tahun, 4 tahun di sekolah, pasti makin banyak hal yang kamu akan pelajari. Jadi itu yang aku tertarik untuk jadi challenge nih. Ketika teman-teman XLFL sudah pada mulai lulus, sudah pada mulai di LinkedIn terupdate, masuk kerja-kerja kantor yang kayak, wah kayaknya bikin, aduh pengen gitu kan. Tapi di sisi lain ada panggilan kayak, Zer, meskipun itu kelihatannya menggiurkan, meskipun pekerjaan-pekerjaan tadi itu kelihatannya kayak keren, di LinkedIn kelihatan kayak wow banget, nama perusahaannya aja perusahaan global, perusahaan internasional, tapi ayo kamu masih punya PR nih. Seenggaknya beberapa tahun pertama kamu kerja, cobalah ke sekolah gitu, kamu akan melihat seberapa parah kamu tuh nggak tahu apa-apa. Karena aku juga banyak nggak taunya juga sih ternyata waktu ikut kampus mengajar itu. Oh ternyata bikin RPP tuh kayak gini, oh ternyata bikin penilaian tuh kayak gini, dan ternyata semuanya masih manual. Kalau di perusahaan-perusahaan itu sekarang data-data tuh sudah pakai data scientist, data analytics. Di sekolah masih pakai bank data, nilainya pakai tulis tangan. Itu bikin, ayo kapan kita berubah kalau nggak data driven gitu. Kayak banyak banget yang aku pengen tahu di sekolah. Oke. Jadi dari pengalaman itu ya, Zer ya. Mungkin nanti someday kamu akan balik lagi nih untuk membuat perubahan tadi, tapi mungkin nggak sekarang, mungkin beberapa We never know. tahun lagi. Ya. Oke. Nice. Mungkin sekarang kita ngomongin sedikit tentang Boston dan ISMA, program ISMA ya. Mungkin tadi kamu udah a little bit touch gitu ya, kenapa Boston University. Tapi mungkin kamu bisa elaborate lagi, kenapa sih kamu milih Boston instead of semua university? Yes, karena ISMA yang angkatan pertama, ini kita diberi pilihan 60 universitas. Jadi memang ini pertanyaan bagus sekali. Actually, pertama kali tahu ISMA, Ezer nggak pengen ikut. Ini long story short, intinya adalah Ezer ngerasa kayak, udah capek, aku pengen istirahat aja. Cuma dari pihak dosen, mereka encourage untuk, Ezer, kamu harus ikut. Karena ini kesempatan yang dulu aja kakak-kakakmu pada cari nggak dapat, dan kamu sekarang ada, kenapa kamu ambil? Akhirnya Ezer ambil. Dan waktu itu tertariknya ke Leeds di Inggris karena mata kuliahnya memang menarik. Tapi kemudian setelah melihat requirements-nya, nanti Eser akan cerita tentang requirements ISMA. Intinya nggak memenuhi, Eser nggak bisa memenuhi masuk ke Inggris. Carilah, ingat nih dulu Papa pernah bilang Amerika, terus browsing, ternyata di Amerika ada UC Davis itu di California. Kalau teman-teman tahu Amerika tuh ada pantai barat, nah California tuh di kiri, di barat itu. Terus ada Michigan tuh di tengah, rada timur. Ada
Pennsylvania itu ada Penn State yang negeri dan juga ada UPenn yang Ivy League. Terus ada Boston University, sama ada lagi tapi aku nggak begitu hafal daripada aku makan waktu ingat-ingat. Intinya dari semua pilihan di Amerika, aku coba membaca mata kuliah yang ditawarkan. Nah, dari mata kuliah yang ditawarkan, aku punya 3 matriks nih. Interest, ability, dan juga relevance. Apakah aku tertarik sama mata kuliah itu? Apakah aku bisa di mata kuliah itu? Dan apakah itu relevan dengan pekerjaanku tadi? Setelah aku nilai dari semua universitas di Amerika yang tadi itu, ternyata yang masuk top 2 adalah Michigan dan juga Boston. Jadi pilihanku cuma 2, mau ke Michigan atau ke Boston. Tapi pengen ke UPenn. UPenn itu kalau teman-teman tahu Ivy League itu kayak top 8 universitas yang kayak keren banget, teman-teman. Ada nama universitas itu kayak sudah auto masuk pemerintahan, kantor-kantor internasional, itu kayak pasti menerima teman-teman. Karena masuk Ivy League susah main. Cuma waktu last minute, Ezer diingetin lagi, kamu mau ngejar keren-kerenan atau mau ngejar cocok-cocokan sama kebutuhan kamu? Dan akhirnya dari 3 matriks tadi, interest, ability, dan relevance, Boston University yang paling sesuai. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ, Jadi waktu sudah milih Boston University, sudah milih mata kuliahnya, kebetulan Ezer ambil 3 mata kuliah, kepemimpinan, kewirausahaan, dan budaya Amerika. Jadi cuma 3 mata kuliah, dan 3-tiganya ini nggak ada berhubungan sama bisnis, karena memang teman-teman yang lain ambilnya bisnis, Ezer ambilnya cuma yang kewirausahaan, karena memang di UB, di Brawijaya ada mata kuliah itu. Leadership, karena kebetulan memang ada panggilan ke leadership, dan budaya, karena dari Fakultas Ilmu Budaya. Nah, waktu sudah sampai di Boston, maksudnya sudah pilih Boston, dan belum keterima, baru tahu bahwa ternyata Boston itu adalah dia kota yang salah satu yang tertua, dia termasuk dari bagian New England. Artinya apa? Kotanya bersejarah. Tinggal di sini doang, nggak usah kuliah, itu sebenarnya sudah banyak tahu tentang Amerika. Dunkin Donut itu ada dari Boston, Subway pertama di Boston, Benjamin Franklin lahirnya di Boston, George Washington pernah perang di Boston. Jadi ibarat kata kayak Bandungnya Indonesia, karena banyak sejarah, banyak tokoh-tokoh, dan dekat sama Harvard dan MIT. Kalau teman-teman yang suka shopping, carinya H&M. Kalau Ezer carinya Harvard and MIT, H&M-nya beda. Jadi Ezer nggak peduli baju, yang penting kuliahnya oke gitu kan. Dan Ezer cuma mikir sih, kalau misalnya deket sama Harvard dan MIT, bisa jalan-jalan ke sana, bisa connect sama orang-orang di sana, dan salah satunya tadi dosen dari Harvard Graduate School of Education yang membuat teori multiple intelligences. Aku cuma pengen kapan dia bisa ketemu, minta tanda tangannya aja gitu. Itu udah senang banget. Akhirnya ke Boston. Sampai waktu keterima, nangis kan, kayak waduh excited banget keterima. Baru tahu juga bahwa ternyata mentor-mentornya Ezer juga pada berangkat ke Boston. Jadi kayak long story short, semua orang ngumpul di Boston, jadi pergi ke sini tuh kayak pulang kampung, karena orang-orangnya kenal semua. Feels like hometown ya, jadi ya. Feels like hometown. Everyone is everywhere, kayak kamu mau ke Cambridge, ada orang di sana. Kamu mau ke Boston, ada orang di sana. Jadi kayak orang-orang memang pada ngumpul di sini gitu. Oke, menarik banget. Mungkin sekarang kita ngomongin tentang buat teman-teman yang penasaran nih, what are the steps gitu, Sir, untuk applying ke Boston dan juga ke ISMA sendiri, dan gimana sih preparationmu di setiap stage-nya itu? Yes, thank you for the question. Ini mungkin menjelaskan bahwa ISMA itu sendiri program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang artinya teman-teman itu akan legal, resmi dari pemerintah masuk ke ijazah teman-teman. Kuliahnya Ezer di sini, masuk ke ijazah Ezer di Indonesia. Ceritanya bagaimana? Jadi ISMA akan bekerja sama dengan institusi-institusi di seluruh dunia, mana saja yang akan menerima mahasiswa Indonesia. Jadi kita nggak apply ke univ itu, kita apply-nya ke ISMA. ISMA yang daftarin. Pokoknya kalau keterima ISMA, pasti keterima di kampus itu. Jadi nggak ada gambling kayak misalnya kalau beasiswa LPDP kan beasiswanya doang. Jadi kita harus apply sendiri ke universitas tersebut. Kalau ini enggak, teman-teman sudah daftar ISMA, pasti keterima di universitas yang teman-teman pilih atau yang kuotanya masih ada. Karena beberapa teman akhirnya pindah, misalnya kayak dia daftarnya di York, keterimanya di Leeds gitu misalnya kayak gitu. Nah, pertama ketika teman-teman mau daftar ISMA,
itu adalah pastikan teman-teman terdaftar di website MBKM. Jadi pakai email yang kalau nggak salah harus konsisten. Either email pribadi atau email kampus, Eser lupa, Eser pakai email pribadi, itu daftarlah di website MBKM, kemudian ambil opsi ISMA ketika pendaftarannya dibuka. Nah, di situ sebenarnya tahapnya cuma 2. Administrasi, baru interview. Administrasinya apa aja? Nah, ini pertama teman-teman akan punya essay, tapi essay-nya masih dibantu dengan guided questions. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu teman-teman untuk menjabarkan idealisme, visi, kepinginan teman-teman. Dari angkatan kami ada 4 pertanyaan. Pertama, apa pencapaian akademis terbesar kamu atau apa yang sudah menjadi prestasi kamu secara akademis? Yang kedua, apa kesulitan kamu dalam menghadapi akademik? Misalnya kayak kesulitan sama dosen, kesulitan sama teman. Yang ketiga adalah ide inovasi apa yang bisa kamu berikan di lokal maupun international community, di komunitas-komunitas di negara tersebut. Dan yang keempat adalah setelah pulang, ide kamu apa nih untuk Indonesia dan khususnya untuk ISMA. Nah, sebenarnya ini kan adalah personal statement kalau masuk ke Harvard atau masuk ke Ivy League yang lain, itu kan sebenarnya ya itu intinya. Cuma kalau ini dibantu di pertanyaan-pertanyaan tadi, sehingga masing-masing paragraf jadi terbantu langsung ngomong itu gitu kan. Dan setelah kita ngisi esai, di bawahnya akan ada opsi atau di atasnya aku lupa, submit CV atau resume sama submit sertifikat bahasa Inggris sesuai sama universitas yang punya syarat itu. Misalnya di Boston kita boleh pakai Duolingo English Test, boleh pakai TOEFL, boleh pakai IELTS. Jadi kita akan ada 3 opsi dan mereka sudah punya minimum score. Duolingo di Boston minimal 110. Jadi kalau teman-teman nilainya di bawah 110 langsung nggak bakal masuk. Nah, jadi teman-teman bisa pilih nih mana tes yang paling murah, yang paling oke, yang paling nilainya tinggi, submit aja gitu. Dan setelah itu diseleksi akan ada pengumuman untuk interview. Nah, interviewnya cuma 10 menit kalau nggak salah, itu sama tim dari kementerian, jadi dosen-dosen Indonesia. Mereka akan tanya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya adalah pertanyaan esai. Intinya apa? Untuk memvalidasi bahwa teman-teman betul-betul menulis esai itu, bukan ditulisan orang lain. Kan banyak tuh esainya udah bagus, udah oke, ternyata yang nulisin mentornya, yang nulisin dosennya, itu bahaya banget. Nanti sampai di kampus, plong-plong, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi memang diuji, kamu jujur atau enggak. Dan diprioritaskan untuk orang-orang yang memang belum pernah stay di luar negeri lama. Jadi misalnya kayak teman-teman yang sering jalan-jalan, bukan jalan-jalan, pernah studi bertahun-tahun di luar negeri, terutama untuk kuliah, itu kayaknya nggak diprioritaskan, karena ini pengen mengejar berapa banyak anak Indonesia yang punya pengalaman internasional. Tapi tetap ada kok yang teman-teman sudah ke luar negeri berulang kali pun keterima juga banyak. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kalau mau daftar ISMA, bulatkan tekad, persiapkan diri, daftar aja, karena gampang sekali. Cuma administrasi dan juga interview. Kurang lebih begitu. Sampai keterima. Itu baru cerita sampai keterimanya, R. Waktu sudah selesai, ada lagi. Jadi, masih ada keterima, lagi ya? Setelah keterima? Masih. Setelah keterima. Setelah keterima tuh teman-teman harus mempersiapkan visa, mempersiapkan sendiri. Jadi teman-teman harus sudah punya tabungan untuk biaya visa yang tidak murah. Untuk Amerika Serikat, teman-teman perlu mempersiapkan 11 juta rupiah tahun ini. Mungkin tahun depan bisa lebih murah, semoga kalau kurs dolar menguat, rupiah menguat gitu kan. Atau Inggris 9 juta, kalau aku nggak salah. Dan negara-negara yang ada yang murah. Biasanya yang paling mahal Inggris dan Amerika. Kemudian persiapkan juga berkas-berkas untuk administrasi legal ke universitas yang teman-teman tuju. Di Boston mereka minta ada beberapa formulir yang cukup ribet dan harus diisi. Jadi isi semua. Kemudian ketika sudah dapat lembar penerimaan, letter of acceptance, teman-teman bisa lanjutin ngurus visa, ngurus tiket penerbangan, ngurus yang lain-lain. Sampai akhirnya ke Zoom meeting sama ISMA-nya langsung. Jadi ISMA akan ngecek dari awal sampai akhir semua berkas sudah dikumpulin atau belum. Namanya yudisium kalau nggak salah. Jadi teman-teman akan dikumpulin satu universitas tersebut, dicek, Ezer, sudah lengkap semua?
Erika, sudah lengkap semua? Kalau sudah lengkap, terus diberangkatkan gitu, diterbangkan. Nah, ketika pemberangkatan itu pun ternyata sampai di sini kita harus orientasi, kita harus mengikuti beberapa hal-hal yang ya bukan seleksi administrasi, urusan administrasi. Sampai akhirnya dapat kartu mahasiswa, akhirnya dapat asuransi, akhirnya dapat akses ke dorm, ke asrama dan segala macam. Semuanya prosesnya nggak ada yang mudah. Kita banyak yang stres, kita banyak yang di close friend kita kayak marah, bukan marah-marah ya, kayak buang emosi karena ternyata melelahkan dan bikin shock. Satu, karena budayanya berbeda. Dua, karena jamnya berbeda. Jadi tubuh kita tuh kayak ada gejolak. Dan yang ketiga, karena ada perasaan emosional gitu juga. Terlalu excited, tapi kangen rumah, tapi stres kerjaan, tapi pengen belajar. Jadi kayak hal-hal itu pun ternyata juga matter gitu. Ini yang dulu Esther nggak antisipasi. Dulu Esther cuma mikir, ikut ISMA gampang, cuma seleksi administrasi, interview selesai. Ternyata enggak. Sudah ngurus visanya ribet, ngurusin orientasinya ribet, ngurusin diri sendiri juga ribet dalam hal psikologisnya juga. Gitu, Wow, oke. Jadi kalau boleh aku summary ya, Sir ya. Jadi yang pertama itu nanti ada tahap CV dan essay, ya kan? CV atau resume dan essay. Ya. Nah selanjutnya nanti akan di-invite kalau memang lolos gitu ya ke tahap interview. Nah Betul. setelah nih dinyatakan diterima nih di program ISMA, masih ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Dan ini at personal expense ya, Sir ya? Kalau sepengetahuanku. Yes, personal expense yang akan di-reimburse 2 bulan atau 3 bulan setelahnya. Jadi kayak jangan harap langsung di-reimburse besoknya gitu. Jadi teman-teman memang harus sudah siapin dana yang kalau misalnya itu pinjaman atau misalnya itu tabungan, ya berharaplah dikembalikan beberapa bulan lagi, nggak langsung. Oke. Jadi setelah keterima nanti harus mengisi beberapa form gitu ya. Dan formnya ini bisa di-expect nggak? Simple gitu. Setelah mengisi form ini, baru persiapkan visa, tiket keberangkatan, dan lain-lain. Ya, betul. Oke. Nah, mungkin ini sih, pertanyaan selanjutnya ini mungkin pertanyaan yang ditanyakan 1000 umat. Gitu. How is a day gitu ya, in your life as a Boston Uni student sekarang? Ini ada 2 macam jawaban, yang actual dan yang ideal. Ideal dulu kali ya. Secara idealismenya, ya day to day kan ya, kita tanya jadwal sehari-hari. Boston University itu kebetulan kampus yang oke, jadi kita punya fasilitas gym dan kantin yang semuanya itu gratis. Jadi kayak you can makan apapun, kamu bisa pakai semua fasilitas apapun, as long as you have the BUID, kamu punya kartu mahasiswa. Jadi actually my plan adalah pergi ke gym, olahraga sampai rada siang, kemudian makan di kantin, karena all you can eat, kita bisa milih apapun, seberapapun, sepuasmu. Kemudian nanti pulang, mandi, seger, belajar, kemudian persiapan diri, karena kita kelas yang di Boston University semuanya kelas malam, karena kelas internasional. Jadi kita start kelas jam 6 sore. Ada beberapa yang sore jam 2:30, jam 4, tapi itu sedikit. Mostly jam 6 sore. Kemudian kuliah sampai jam 9 malam, kita hang out, main kartu, atau mungkin senang-senang. Main kartunya bukan main kartu judi, maksudnya main kartu kayak Uno atau segala macam gitu. Kemudian tidur. Tapi actualnya, karena culture shock, karena kaget nih sama Amerika, bangun siang, sudah bangun siang, langsung makan, nggak nge-gym. Jadi ini makanya makin menggembul gitu ya, badannya nggak makin berotot, malah makin berlemak. Habis itu jalan-jalan makan lagi, habis makan kuliah, baru pulang. Jadi kayak sebenarnya ini Esther masih dalam pola adjustment juga sih, Ternyata 1 bulan tuh kurang untuk adjustment. Kita butuh beberapa waktu lagi untuk membiasakan diri untuk yang tadi tuh, bisa bangun pagi, bisa nge-gym. Mungkin kenapa kaget, kenapa bangun siang, karena semua orang di Amerika, bukan semua, mahasiswa di Boston University yang aku lihat, memang kebanyakan aktifnya jam 10 ke atas. Misal kita pergi jam 9 pagi itu masih kayak jam 6 paginya Indo. Yang orang-orang keluar tuh masih sepi, orang yang pergi itu cuma berangkat kerja. Jadi mahasiswa yang anak-anak sini, lokal, itu aktif jam 10 ke atas. Itu mulai rame, mulai pada makan, mulai pada kuliah. Tapi di bawah jam itu ya biasanya masih di kamar,
masih persiapkan diri atau masih tidur gitu. Bahkan roommate aku dan aku kadang kita sama-sama bangun jam 9, jam 10 gitu. Jadi ini kayak memang masih pola pencari jam gitu. Dan makan di sini kan cuma 2 kali di kantin dikasihnya. Meskipun all you can eat, tapi sehari cuma 2 kali. Jadi ini juga adjustment yang Esther lagi cari tahu, gimana caranya pola hidup Indonesia yang kita makan 3 kali sehari bisa dicukupkan dengan 2 kali, dan itu rutin. Karena ternyata waktu Esther konsultasi sama psikolog di BIU, kita juga dapat fasilitas psikolog loh ya. Itu Esther cerita bahwa Esther stres, dan dia bilang, gimana relasi kamu dengan makanan? Relasiku dengan makanan masih nggak bagus nih, karena masih polanya Indo, tapi di sini cuma 2 kali. Ternyata itu mempengaruhi psikologi kita. Jadi intinya, kehidupan keseharian kita, kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton YouTube ini itu tertarik untuk ikut ISMA, atau tertarik keluar negeri, untuk kuliah atau bekerja, biasakan untuk coba bikin jadwal yang rutin, sehingga ketika sampai di negara tersebut, tidak stres. Karena ketika kita nggak berpola, misalnya kayak, oh kadang makan jam 10, kadang makan jam 12, itu bikin diri kita jadi nggak stabil. Dan kalau nggak stabil, ditonjok dikit langsung kita jatuh. Iya, betul. Jadi mungkin nggak cuma riset tentang university-nya doang, kotanya, tapi riset juga dengan lifestyle orangnya seperti apa di sana, jamnya, makanan yang mungkin available di sana apa aja. Kadang kalau nggak sesuai dengan selera kita juga nggak bakal kita berani. jadi nggak mood seharian, karena aduh ini makanannya makanan India semua, aku nggak ada yang suka. Akhirnya kita jadi nggak makan. Karena kita nggak makan, kita jadi lapar. Karena kita lapar, kita nggak bisa belajar. It happens. Dan ini mungkin Esther mau sedikit nih tips ketika teman-teman mau persiapan ISMA. Kemarin waktu Esther tahu bahwa Esther keterima di Boston University, Esther langsung reach out di LinkedIn anak Indonesia yang punya afiliasi sama Boston Uni. Dan ternyata beberapa memang cukup dekat gitu. Misalnya satu kantor, atau teman di ITB, atau teman di kampus yang Esther cukup kenal gitu kan. Terus Esther reach out, kayak tanya sama mereka, gimana budaya mereka? Mana tempat makan yang oke? Siapa saja profesor yang perlu di reach out? Dan ternyata orang-orang di Amerika, meskipun orang Indonesia, begitu sudah sampai Amerika, itu jadi kita punya kebiasaan untuk membantu satu sama lain. Jadi di Amerika sendiri juga kita orangnya helpful, orangnya juga pada, terutama orang-orang kampus, orang-orang berpendidikan, saling support gitu. Akhirnya Esther sendiri jadi tahu nih profesor mana saja yang perlu di reach out, cara nilainya gimana, pola belajarnya kayak apa, mana tempat-tempat yang bagus buat makan gitu. Jadi itu cukup membantu sih kemarin untuk adjustment pertama kali ke Boston. Oke, menarik banget. Jadi mungkin it's good to have kayak sosok buddy gitu ya, Zer ya. Yap. Dan jangan cuma satu, banyak, karena sebenarnya memang kenyataannya banyak banget kan orang yang berangkat ke sini. Oke. Mungkin tadi udah masuk dikit tentang tips and tricks ya. Nah, sekarang mungkin lebih ke apa sih mindset, skill, atau apapun lah yang siapapun harus cultivate gitu atau kembangkan kalau mereka itu interested untuk follow your path gitu. Nah, ini menarik. Aku akan bikin ini jadi 3 tahun. Yang pertama, harus tahu diri. Jadi kita harus tahu diri nih. Kita tuh siapa? Kita tuh sukanya apa? Kita tuh nggak sukanya apa? Sehingga kita mengenal, oh Esther itu kalau dimarahin, dia bakal langsung down. Oh Esther itu misalnya kalau dipuji seneng, gitu, bahasa kasihnya pujian. Jadi itu membantu kita untuk mengetahui apa yang kita butuhkan. Yang kedua adalah tahu kebutuhan dunia. Jadi nggak cuma diri sendiri, tapi dunia ini butuhnya apa. Caranya gimana? Mungkin teman-teman bisa ambil internship, atau teman-teman bisa ikut organisasi, teman-teman bisa lihat masyarakat langsung, terlibat langsung. Kayak tadi Esther setahun ngajar di sekolah, jadi Esther tahu nih kebutuhannya bahwa oh ternyata anak-anak butuh ini, oh ternyata sekolah butuh itu. Dan dari kebutuhan dunia, kita yang tahu yang ketiga adalah tahu gimana cara mengatasi kebutuhan dunia dari apa yang kita punya. Jadi misalnya nih, oh Esther kenal diri bahwa Esther ini orangnya suka ngomong. Esther ini orangnya lembut, maksudnya bukan tipe yang garang, maco, dan segala macam, tapi tipe yang sisi lainnya. Terus Esther ini juga suka baca. Dari situ, aku tahu kebutuhanku bahwa ketika aku melakukan hal itu, aku senang.
Dan ketika melihat dunia, ternyata dunia ini butuhnya adalah figur laki-laki yang menjadi seorang pengajar. Karena di sekolah-sekolah di daerah banyak banget nih guru-guru yang perempuan semua. Jadi kayak laki-lakinya dikit. Jadi anak-anak cowok yang remaja itu masih mencari jati diri, nggak punya sosok cowok yang jadi figur bapak di sekolah gitu kan. Dan itu yang membuat akhirnya banyak kasus di remaja, di konteksnya di Ambarawa. Terus dari kebutuhan itu mencari tahu gimana cara solusinya adalah, solusinya aku belajar pendidikan, aku pergi ke Amerika, aku masuk Boston University dan melihat bagaimana orang Amerika hidup, sehingga aku bisa kembali ke Ambarawa, aku bisa pulang, mengajar, bekerja di sana, dan memenuhi kebutuhan tadi sesuai dengan kebutuhan dan kapabilitasku. Jadi ada 3 tahu diri, tahu dunia, dan tahu cara mengatasi masalah dunia. Oke. 3 tahu tadi aku kirain makanan apa ini? Ternyata 3 tahu Bukan itu ya. Bukan tahu Sumedang, tahu bakso bukan. Oke. Mungkin last banget nih, Zer. Mungkin ada 1 patah kata atau 3 kata juga boleh sih, yang kamu pengen sampaikan gitu ke audiens kita, closing statement-nya. Oh, menarik nih. Teman-teman, thank you banget sebelum aku kasih closing statement. Thank you sudah dengerin sampai sekarang. Aku tahu nonton di YouTube itu nggak mudah, karena mungkin Betul. aku next aja deh cari video lain gitu, karena aku sendiri juga sering nonton video yang durasinya cukup panjang, kayak tertantang gitu. Dan ketika teman-teman sudah sampai di sini dan masih dengerin kita berdua, thank you banget. Dan aku mau kasih 1 kalimat, bukan 1 kalimat, 3 kata. Selalu ada jalan. Karena teman-teman ketika sudah sampai di satu momen bahwa teman-teman tahu diri, tahu dunia, dan tahu cara mengatasi masalah dunia, teman-teman itu akan diarahkan ke jalan sana, meskipun itu bukan rencana awal teman-teman. Kayak tadi, Ezra awalnya mau jadi pendeta, tapi kok sekarang jadi guru. Tapi akhirnya dibawa juga nih lewat jalannya sendiri, lewat kurikulumnya sendiri, dibelokkan ke titik di mana sekarang bisa di Amerika, besok selesai dari Amerika bisa langsung kerja, jadi guru, dan banyak banget hal yang kita nggak pernah sangka sebelumnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah minder, nggak usah ngerasa kayak, aduh aku kok takut ya. Nggak apa-apa, percaya aja selalu ada jalan. Teman-teman pengen ke Amerika, pasti bisa. Teman-teman pengen ke Afrika, pasti bisa. Teman-teman pengen ke Eropa, pasti bisa. Kelilingi dunia, kemanapun teman-teman pengen kemana, yang penting selalu ada jalan. Thank you so much, Ezer, for the closing statement, and thank you so much untuk mengisi YouTube-ku. Nice to meet you lagi. Terakhir kita ketemu kapan ya? In so long ya, kayaknya sudah hampir. In so long, kayaknya Natcon ya, Natcon 2019 ya. Sudah 2 tahun. 2 tahun. Nanti kita ketemu lagi ya kapan-kapan ya, setelah kamu lulus. Yes, definitely.